Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ini. Hari ini kita akan kembali belajar dan kali ini membahas tentang kemampuan verbal TIU. Di sini aku juga akan membagikan tips dan trik untuk mengerjakan kemampuan verbal TIU. Dan jangan lupa di akhir dari materi ada latihan soal sebanyak 11 nomor dan juga jawabannya di sesi paling akhir. Dan teman-teman yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tekan tombol like-nya biar aku makin semangat untuk membuat rangkuman materi berikutnya. Nah, video kali ini disponsori oleh Kita Lulus. Ini merupakan sebuah bimbingan belajar online untuk para pejuang PNS dan P3K yang telah meluluskan hampir 80% siswa dan siswinya. Nah, sistem pembelajaran di Kita Lulus ini menggunakan pembelajaran interaktif melalui online Zoom meeting dan grup WhatsApp. Adapun paket yang ditawarkan oleh Kita Lulus meliputi Kita Lulus Pro, Kita Lulus Gold, dan Kita Lulus Platinum. Ini perbedaan dari masing-masing paketnya ya. Nah, teman-teman bisa memperoleh potongan harga 50% jika teman-teman menggunakan kode referral aku yaitu Julvia50 sehingga teman-teman bisa dapatkan harga 50% lebih murah dari harga yang ada. Dengan catatan teman-teman pakai kode referral ini Yulvira50. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendaftar dan bergabung bersama dengan pejuang PNS dan P3K yang lainnya, teman-teman bisa cek description box aku untuk info lebih lanjutnya. Kita masuk materinya, kemampuan verbal TIU. Ini ada 3 jenis, meliputi sinonim, antonim, dan analogi. Nah, apa sih perbedaan dari 3 bentuk kemampuan verbal ini? Yang pertama sinonim. Ini merupakan kata dengan bentuk yang berbeda, namun mempunyai arti atau makna yang mirip atau sama. Atau kata lainnya, ini persamaan kata. Sedangkan antonim, ini merupakan hubungan dua kata yang memiliki arti berlawanan atau lawan katanya. Sedangkan analogi, ini kata atau frasa yang memiliki kesejajaran makna atau padanan kata. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Pertama, sinonim atau persamaan kata. Kita lihat contoh soal dari sinonim. Ini ada 3 contoh soal, residu, latif, dan insinuasi. Teman-teman ingat, pada soal CPNS tidak disebutkan pada soal carilah sinonim dari kata ini. Tidak ada, melainkan cuma tertulis residu sama dengan titik-titik. Begitupun dengan soal yang lainnya, latif sama dengan titik-titik, insinuasi sama dengan titik-titik. Jadi, simbol sama dengan ini merupakan simbol untuk mencari sinonim dari kata tersebut. Jadi, residu apa sinonimnya, latif apa sinonimnya, dan insinuasi apa sinonimnya. Oke, paham ya? Nah, silakan teman-teman pikirkan kira-kira apa sih jawaban dari sinonim dari soal ini. Oke, sudah dipilih. Kita lihat ya jawabannya. Untuk residu, itu sinonimnya sisa, sedangkan latif itu sinonimnya indah, sedangkan insinuasi sinonimnya sindiran. Nah, sedikit tips dari aku untuk menjawab soal-soal seperti ini. Hindari opsi yang terdengar mirip dengan soal. Nah, misalnya residu. Yang mirip dengan kata residu seperti reduksi dan remisi. Teman-teman hindari untuk memilih jawaban-jawaban ini. Nah, jika teman-teman sudah menghilangkan beberapa opsi, teman-teman sisa punya 3 opsi saja yang kemungkinan besar itu adalah jawabannya. Memang dengan tips ini teman-teman tidak bisa 100% untuk bisa menjawab dengan benar, tapi setidaknya teman-teman bisa meminimalkan untuk menjawab opsi yang salah. Kemudian latif, teman-teman cari kata yang agak mirip dengan kata latif. Di sini teman-teman bisa lihat ada kata atraktif dan aktif. Nah, agak mirip ya, jadi teman-teman hindari untuk memilih opsi ini. Jadi sisa 3 opsi yang tersisa. Ini bisa memperbesar peluang teman-teman untuk memilih opsi yang benar. Dan terakhir yaitu insinuasi. Nah, ini yang agak mirip yaitu intuisi dan halusinasi. Ini agak mirip, jadi teman-teman menghindari untuk memilih opsi-opsi ini. Oke, bagaimana tipsnya? Lumayan membantu ketika teman-teman sama sekali tidak tahu apa arti dari soal tersebut. Ini bisa sedikit memperbesar kemungkinan untuk menjawab soal-soal yang benar. Tapi di sini teman-teman itu memang harus sering-sering membuka kamus atau mencari kata-kata baru yang biasanya muncul di soal-soal CPNS. Banyak contoh soalnya kok di internet. Silakan teman-teman untuk lebih aktif mencari contoh-contoh soal dari
sinonim. Berikutnya antonim atau lawan kata. Nah, kita lihat contoh soal dari antonim. Ini ada 4 soal, muskil, sporadis, gegai, dan tetiran. Nah, sama seperti soal sinonim, di soal pada antonim itu tidak dituliskan bahwa carilah antonim dari kata muskil, carilah antonim dari kata sporadis, dan seterusnya. Jadi tidak ada ya. Cuma disiapkan simbol seperti ini. Jadi jika teman-teman melihat simbol seperti ini, artinya teman-teman harus mencari lawan kata atau antonim dari soal tersebut. Oke, paham ya? Nah, silakan teman-teman jawab dulu kemungkinan jawaban dari soal-soal ini. Nanti aku berikan kuncinya. Oke, sudah temukan satu pilihan. Nah, aku berikan ya kunci jawabannya. Untuk muskil, jawabannya adalah mungkin. Sporadis, jawabannya adalah kerap. Gegai, jawabannya adalah kuat. Sedangkan tetiran, jawabannya adalah asli. Nah, tips untuk mengerjakan soal-soal antonim yaitu teman-teman cari 2 opsi yang berlawanan. Karena biasanya jawaban ada pada opsi tersebut. Kita lihat. Untuk soal pertama, muskil. Nah, opsi A sampai E, teman-teman cari ada tidak opsi yang mereka saling bertolak belakang. Seperti ini. Mustahil dan mungkin ini merupakan 2 kata yang mereka saling berlawanan, sehingga kemungkinan jawabannya ada pada opsi ini. Dengan cara seperti ini, teman-teman bisa menyisakan 2 jawaban saja yang bisa memperbesar sekitar 50% kemungkinan jawaban yang benar. Oke? Kemudian untuk sporadis. Teman-teman lihat ada tidak opsi yang mereka saling berlawanan. Di sini ada jarang dan kerap. Ini merupakan 2 kata yang mereka saling bertolak belakang, sehingga kemungkinan besar jawabannya ada di opsi tersebut. Kemudian untuk gegai, teman-teman lihat di opsi C dan opsi D, ini mereka saling bertolak belakang, lemah dan kuat. Nah, kemungkinan besar jawabannya ada pada opsi tersebut. Sedangkan yang terakhir, asli dan palsu, ini 2 kata yang saling bertolak belakang dan kemungkinan jawabannya ada pada opsi tersebut. Nah, memang tips ini tidak bisa memberikan peluang 100%, tapi setidaknya ini bisa diterapkan ketika teman-teman sama sekali tidak punya clue atau tidak tahu sama sekali terkait dengan kata tersebut. Ini bisa teman-teman terapkan, tapi tidak bisa diterapkan di semua soal ya, tapi umumnya bisa digunakan. Berikutnya analogi atau padanan kata. Contoh soalnya, gergaji kayu sama dengan titik-titik, balita titik-titik sama dengan ular titik-titik, rumah titik-titik sama dengan titik-titik, pengangguran. Nah, contoh-contoh soal seperti ini juga sangat banyak ditemukan di soal-soal CPNS. Silahkan teman-teman jawab kira-kira apa sih jawaban dari 3 soal ini. Sudah dipilih jawabannya? Oke, aku berikan tipsnya dulu. Nah, soal-soal seperti ini untuk memudahkan menjawab soal dapat dilakukan dengan membuat kalimat yang menghubungkan kata pertama dengan kata kedua. Nah, misalnya soal pertama, gergaji kayu sama dengan titik-titik. Teman-teman buatkan kalimat yang menghubungkan gergaji dengan kayu. Aku buat ya, gergaji digunakan untuk memotong kayu. Nah, kalimat tersebut teman-teman terapkan di opsi-opsi ini, mana yang kira-kira sepadan atau sama dengan kalimat gergaji digunakan untuk memotong kayu. Dari opsi ini yang paling nyambung adalah gunting digunakan untuk memotong kertas. Oke ya. Kemudian soal kedua, balita titik-titik sama dengan ulat titik-titik. Nah, opsi mana yang bisa sepadan jika kita buatkan kalimat? Dari soal ini, jawabannya adalah remaja kupu-kupu. Kenapa? Balita akan tumbuh menjadi remaja, sedangkan ulat akan tumbuh menjadi kupu-kupu. Oke, paham ya? Kemudian soal yang terakhir, rumah titik-titik sama dengan titik-titik pengangguran. Sama seperti yang tadi, teman-teman buatkan kalimat yang bisa disepadankan dengan sisi sini dan dengan sisi yang sini. Jawaban untuk soal ini adalah gelandangan pekerjaan, karena tidak punya rumah adalah gelandangan, sedangkan tidak punya pekerjaan adalah pengangguran.
Jadi harus kreatif-kreatifnya teman-teman untuk membuat sebuah kalimat yang bisa disepadankan di sisi kiri dengan sisi kanannya. Oke, paham ya teman-teman? Dan cukup sekian untuk materi kali ini, semoga bermanfaat dan kita masuk ke sesi latihan soal. Ada 11 nomor latihan soal, selamat mengerjakan. Oke teman-teman, ini dia kunci jawaban dari 11 nomor latihan soal yang tadi. Semoga teman-teman banyak yang benar ya. Dan cukup sekian untuk materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka, don't forget to like, comment, and share. Dan see you in the next video. Bye-bye.